Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rani Noviawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Jambi. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin bersama Ibu Guru saya, Ibu Lerina. Kemudian kesempatan yang sangat spesial karena pada hari ini kami ditemani oleh Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Arif Rahmat MPD. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang telah kami laksanakan hari kemarin. Langsung saja Ibu Lerin ya. Apa kabar Ibu Lerin hari ini? Alhamdulillah baik. Ada waktu hari ini kita untuk melaksanakan percakapan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Jadi kita akan melaksanakan percakapan hasil dari observasi saya kemarin ketika Bu Lerin melaksanakan pembelajaran gitu ya. Nah, baik. Saya pengen mengetahui Bu Lerin, harapan Bu Lerin pada kesempatan ini kita melaksanakan percakapan ini, harapannya seperti apa? Harapan saya setelah melakukan percakapan pasca observasi ini, yang pertama itu menemukan kekurangan yang sudah pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan, kemudian menemukan solusi dari kekurangan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi kita sharing ya, apa kekurangan setelah kemarin kita melaksanakan observasi pada pembelajaran Bu Lerin gitu ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, bisakah Bu Lerin menceritakan hal-hal menarik apa gitu ya yang kemarin dalam pelaksanaan proses pembelajaran Bu Lerin kira-kira bisa menceritakan seperti apa? Pertama, menurut saya hal yang menarik ditemukan itu karena model pembelajaran yang digunakan adalah seperti turnamen atau kompetisi gitu. Jadi anak-anak lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam belajar seperti itu. Kemudian anak-anak juga tidak merasa jenuh karena berbeda itu suasana belajarnya. Gitu. Adakah dari pengalaman Bu Lerin kemarin hal-hal yang bisa Bu Lerin pertahankan atau yang bisa Bu Lerin tingkatkan? Untuk hal yang dapat ditingkatkan itu kita harus selalu bereksplorasi gitu ya, mencari model pembelajaran agar pembelajaran itu tidak seperti itu, tidak monoton dan tidak selalu berpusat kepada guru seperti itu. Jadi bisa berpusat kepada siswa. Kemudian harus apabila pembelajaran itu harus melakukan persiapan yang matang seperti itu, sehingga pembelajaran akan terlaksana lebih mudah dan lancar seperti itu. Jadi lebih mengurangi hambatan kalau misalnya persiapannya lebih matang seperti itu. Baik. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran kemarin apakah sudah tercapai dengan baik atau belum? Kalau menurut saya sudah cukup tercapai, yaitu dibuktikan dengan ketika pembelajaran tadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan, kemudian meskipun ada yang sedikit kebingungan dan yang keliru, tapi dasarnya berarti materinya sudah tersampaikan sehingga tujuan pembelajaran sudah tersampaikan. Baik ya. Seperti yang saya lihat juga seperti itu ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik, tapi memang masih ada hal-hal tadi seperti yang Bu Lerin utarakan, ada hal-hal yang harus dipertahankan, ditingkatkan, dan ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian terkait tadi apa yang ingin Bu Lerin tingkatkan atau pertahankan, apakah ada hambatan atau ada gangguan dari proses pelaksanaan nanti Bu Lerin perencanaannya? Kalau menurut saya sih hambatannya itu lebih ke persiapan yang harus benar-benar matang, kemudian
ketika pelaksanaan juga harus mengkondisikan anak-anak itu harus sebaik mungkin itu, jangan selintas itu kalau memberikan instruksi agar jelas sehingga anak-anak nanti bisa mengikuti alur pembelajaran yang kita inginkan dengan baik kalau mengkondisikan anak-anaknya dengan baik. Kemudian rencana Bu Lerin yang akan dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan yang tadi disampaikan itu seperti apa? Yang pertama selalu mengeksplorasi model-model pembelajaran, kemudian anak-anaknya ketika diberikan instruksi suara kita harus jelas, kemudian jangan sampai ada yang masih ngobrol kita sudah memberikan instruksi. Nah seperti itu akan mengganggu jalannya alur pembelajaran. Iya. Jadi kita dalam menyampaikan instruksi atau petunjuk kepada anak harus dengan jelas ya Bu ya, gitu agar anak mudah memahami apa yang kita perintahkan gitu ya. Oke, baik. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Lerin lakukan untuk mewujudkan atau menghadapi hambatan-hambatan tadi? Komitmennya yang pertama itu ketika akan merencanakan pembelajaran harus selalu berpusat kepada siswa gitu, jangan kita merasa paling super power di kelas, jadi anak-anak jadi apa yang kita tahu tapi anak-anak tidak dapat menerimanya. Kemudian menggunakan media yang beragam, jangan hanya buku teks saja, seperti supaya membantu anak-anak agar lebih mudah menerima pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian banyak aktivitas di kelas yang membantu pelajaran, jangan hanya duduk saja seperti itu. Jadi kita harus mengikuti mood anak-anak begitu ya, anak-anak maunya melaksanakan proses pembelajaran seperti apa kita sesuaikan, kemudian minat bakatnya juga kita sesuaikan ya gitu. Kemudian dukungan apa yang Bu Lerin butuhkan untuk mewujudkan apa yang sudah rencanakan Bu Lerin tadi? Yang pertama untuk lingkup di kelasnya tentu saja bukan anak-anak gitu ya, dan kalau jangan sampai anak-anak tidak mau mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang kedua dari rekan sejawat dukungannya, apabila saya misalnya mengajak diskusi itu mohon bersedia, itu jangan nggak mau nggak tahu misalnya, tapi kan kita sama-sama pengajar pasti ada pengalaman yang berbeda yang bisa dibagi. Kemudian dari kepala sekolah juga mendukung pembelajaran apa saja yang dibutuhkan misalnya, atau apabila ada sarana prasarana yang misalnya ada yang rusak atau diperbaiki untuk bisa digunakan lagi misalnya di kelas. Oke, baik. Ide bagus sekali Bu Lerin. Mudah-mudahan Bu Lerin dapat mewujudkan rencana yang sudah Bu Lerin rencanakan tadi untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya begitu ya. Semoga kita akan bisa selalu membersamai anak-anak untuk mewujudkan pendidikan yang sangat bermanfaat dan berpihak pada murid tentunya begitu ya. Oke, baik. Sekian proses percakapan pasca observasi kami. Saya ucapkan terima kasih terkhusus untuk Bapak PP yang telah hadir. Kemudian untuk Ibu Lerin juga terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan saat ini dengan saya. Semoga sehat selalu Bu Lerin sama Bapak juga. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.